Inter Milan dilaporkan mulai menjajaki kemungkinan mendapatkan bek Tottenham Hotspur, Japet Tanganga pada jendela transfer musim panas 2023 ini. Seperti yang dilaporkan pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Inter telah membuka pembicaraan dengan Spurs perihal potensi transfer pemain asal Inggris berusia 24 tahun tersebut. Nerazzurri tengah berupaya memperkuat lini belakang mereka menyusul kepergian Milan Skriniar dan Danilo De Ambrosio pada bulan lalu. Inter baru mendatangkan Jan Aurel Bisek dari Aarhus seharga 7 juta euro dan mereka masih ingin menambahkan bek tengah lagi ke skuad Simone Inzaghi. Tanganga telah terpinggirkan di proyek Spurs dan diperkirakan tidak akan banyak tampil di bawah pelatih baru Ange Postecoglou pada musim ini. Musim lalu, dia hanya tampil selama 343 menit di lapangan dari total 7 penampilan. Seperti yang diungkapkan Di Marzio, Inter telah menghubungi Tottenham untuk mulai menjajaki kepindahan Tanganga. Meskipun belum ada penawaran konkret, pihak London Utara telah menegaskan bahwa mereka terbuka menyetujui formula pinjaman dengan opsi tebus. Nerazzurri masih mempertimbangkan opsi mereka, tetapi pembicaraan dengan Spurs dapat berkembang dalam beberapa hari mendatang. Inter telah menerima 2 kabar buruk dari Arsenal untuk Folarin Balogun, karena The Gunners baru saja menolak tawaran dari AS Monaco, yang berarti bandrol harganya belum turun. Nerazzurri telah menjadikan Balogun sebagai prioritas utama mereka untuk mengisi lini serang, setelah membatalkan kesepakatan untuk Romelu Lukaku dari Chelsea dan gagalnya striker West Ham United Gianluca Scamacca, karena lebih memilih bergabung dengan Atalanta. Inter telah memperjelas bahwa mereka tidak mampu membayar label harga 50 juta euro yang ditetapkan Arsenal, tetapi berharap harganya akan turun menjadi 35-40 juta euro pada akhir musim panas ini. Menurut The Athletic, Monaco membuat proposal resmi untuk Balogun dan ditolak oleh Arsenal, dan dikonfirmasi oleh Sky Sport Italia bahwa angka yang ditawarkan AS Monaco adalah senilai 30 juta euro, di mana angka tersebut merupakan angka maksimal yang bisa Inter tawarkan kepada Arsenal. Hal yang mengartikan bahwa Inter tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan Balogun yang baru bersinar dalam 1 musim terakhirnya di Liga Prancis. Francisco Acerbi mengalami masalah otot pada betisnya kemarin, dan telah dikonfirmasi oleh halaman resmi klub bahwa ia harus beristirahat dan menjalani pemeriksaan medis ulang beberapa waktu ke depan. Acerbi tidak akan bisa memperkuat tim saat berhadapan dengan RB Salzburg besok atau bahkan di Ferrara pada hari Minggu melawan Egnatia sebagai pertandingan persahabatan penutupan. Bek yang baru diakuisisi dari Lazio ini juga diragukan untuk pertandingan pembuka Serie A pertama melawan AC Monza. Jika benar cederanya belum pulih, maka Stefan de Vrij siap menggantikan. Atalanta dilaporkan terbuka untuk mengirim Meri Demiral ke Inter Milan dengan status pinjaman pada musim panas 2023 ini. Seperti yang dilansir Sport Italia via FC Internews, baru-baru ini Inter dan Atalanta menggelar pembicaraan soal transfer Demiral. Atalanta telah menyatakan keterbukaannya untuk kesepakatan pinjaman. Inter kini bergegas mencari pengganti yang mampu mengisi posisi Milan Skriniar di lini pertahanan. Pemain internasional Slovakia itu telah bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai agen bebas setelah kontraknya berakhir di Stadio Meazza. Oleh karena itu, Labenia Mata telah menjajaki kemungkinan memboyong Meri Demiral. Menurut Sport Italia, Ladea akhirnya terbuka untuk mengirim bek asal Turki tersebut ke Inter Milan dengan status pinjaman. Seperti yang diklarifikasi oleh sumber tersebut, peminjaman ini akan mencakup opsi pembelian bagi Nerazzurri, dan bisa menjadi kewajiban dengan syarat tertentu. Pemain berusia 25 tahun itu mengharapkan Labenia Mata bergerak merekrutnya sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup.
Tullio Tinti tampak hadir di markas Inter dan mengkonfirmasi bahwa kesepakatan perpanjangan kontrak Simone Inzaghi telah disepakati saat tim tengah berada di Jepang, dan kedatangannya ke markas klub hanya sebagai formalitas untuk penandatanganan kontrak baru tersebut. Tak berhenti di pelatih, menurut Tuttosport Inter juga akan segera bekerja untuk memperpanjang 3 pemain penting mereka yang kontraknya akan segera berakhir pada Juni tahun 2026. Nerazzurri tidak ingin situasi berlarut seperti yang terjadi pada Milan Skriniar dan Ivan Perisic terulang, di mana pembicaraan kontrak baru dimulai di tahun terakhir kontrak si pemain. Lautaro Martinez sebagai kapten klub, Nicolo Barella sebagai wakil kapten klub, dan Federico Di Marco sebagai pemain yang tak tergantikan di sisi kiri, ketiganya akan ditawarkan kontrak baru oleh manajemen Inter. Jelas akan ada kenaikan gaji untuk ketiganya juga selain perpanjangan masa bakti di Milano. Berdasarkan prediksi Liga Italia Serie A musim 2023/24 yang dibuat perusahaan analis data olahraga yang berpusat di Inggris, Opta, bahwa Inter Milan menjadi favorit meraih Scudetto. Peluang Inter untuk juara Serie A di musim ini diprediksi sebesar 43,6% oleh Opta. Selain itu, ajang Serie A akan menjadi perburuan gelar yang paling tidak terduga di 5 liga top Eropa musim ini, menurut superkomputer Opta. Faktanya memang Scudetto telah diraih oleh tim yang berbeda dalam 4 musim terakhir, dengan Juventus meneruskannya ke Inter, diikuti oleh AC Milan, dan kemudian Napoli yang mendapatkan trofi pertama mereka dalam lebih dari 3 dekade. Ini semua berkontribusi pada pertarungan yang semakin terbuka untuk memperebutkan mahkota Serie A dan menjadikannya liga paling tidak terduga di Eropa. Superkomputer Opta menghitung bahwa Inter adalah favorit, tetapi bahkan mereka hanya memiliki peluang 43,6% untuk menjadi yang teratas. Inter adalah favorit juara Serie A menurut superkomputer Opta dengan peluang 43,6%, tulis Opta di akun Twitter resminya. Lazar Samardzic akan menjalani tes medis dengan Inter Milan pada hari Kamis besok, tanggal 10 Agustus tahun 2023, setelah Giovanni Fabian akhirnya menyetujui persyaratan pribadi dengan Udinese dalam kesepakatan pertukaran. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, bahwa Samardzic akan mendarat di Milano pada Rabu malam dan kemudian menjalani tes medis pada Kamis sebelum menandatangani kontrak. Lazar Samardzic akan tiba di Milano pada Rabu malam dan kemudian menjalani tes medis pada Kamis pagi sebagai pemain baru Inter, tulis Romano di akun Twitternya. Inter dan Udinese telah berjabat tangan mengenai biaya transfer gelandang berusia 21 tahun tersebut pada akhir Juli. Tawaran Inter terdiri dari pemain muda Giovanni Fabian plus uang tunai sebesar 15 juta euro. Kedua klub juga menyepakati soal klausul pembelian kembali untuk Fabian seharga 12 juta euro. Jadwal tes medisnya molor karena penyelesaian detail akhir memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, sebagian besar karena menunggu Fabian untuk menyetujui persyaratan pribadi dengan Udinese. Namun menurut Romano, hal itu kini telah beres dan Samardzic akan berada di Milan nanti malam, dengan jadwal medis pada Kamis pagi.